Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, yang terhormat Ibu Roliana selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai project based learning. Sebelumnya, kelompok 10 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu Agil Saskianingrum, Iputu Sagita Wageswara, Melania Salsabila, dan Suci Insyira Abbas. Nah, untuk selanjutnya, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 10 memiliki 4 submateri, yaitu yang pertama ada pengertian Project Based Learning atau PJBL, yang kedua ada karakteristik pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga ada langkah-langkah pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis proyek, dan yang terakhir ada peran guru serta siswa dalam project based learning dan juga beserta kesimpulan di akhir pembahasan nanti. Baik, untuk submateri pertama ini akan disampaikan oleh Agil Saskianingrum. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Project Based Learning atau PJBL. Pengertian Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL merupakan penerapan dari pembelajaran aktif. Secara sederhana, pembelajaran berbasis proyek didefinisikan sebagai suatu pengajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa atau dengan proyek sekolah. Yang kedua, karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan pembelajaran yang lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu ada menetapkan tema proyek. Yang kedua, menetapkan konteks belajar. Yang ketiga, merencanakan aktivitas-aktivitas. Yang keempat, memproses aktivitas. Yang kelima, pemerapan aktivitas untuk menyelesaikan proyek. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu kelebihannya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, membuat siswa lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks, meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada peran guru dan siswa dalam project based learning. Peran guru dalam model pembelajaran PBL atau problem based learning ini adalah untuk memfasilitasi dan mensupport pembelajaran siswa, membimbing hingga memonitor proses belajar siswa. Guru harus mampu membangun kepercayaan diri setiap peserta didiknya dan kepercayaan diri setiap kelompok peserta didiknya untuk dapat memecahkan masalah sambil mengembangkan pemahaman mereka akan materi pembelajaran. Kemudian peran siswa, yang pertama menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. Yang kedua melakukan riset sederhana. Yang ketiga mempelajari ide dan konsep baru. Kesimpulannya, dari pembelajaran berbasis proyek atau PBL merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru
berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. PBL dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan pelajaran dalam melakukan investigasi dalam memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.